apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Nah, ada apa ya di video pembelajaran IPS untuk hari ini? Mari kita bergabung bersama-sama melihat dan menerkannya. Wah, rupanya kita masih belajar di dalam bab 3, yaitu mengenai negara ASEAN. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Ingat ya, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Kita lihat, ini adalah peta wilayah Asia Tenggara. Kamu dapat melihat ada 11 negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Nah, dari 11 negara ini semua, hanya Timor Leste yang belum bergabung menjadi anggota ASEAN. Sementara 10 negara lainnya itu sudah menjadi anggota ASEAN. Yang pertama itu Indonesia, kemudian ada Singapura, Malaysianya ada di Malaysia Timur dan Malaysia Barat, kemudian ada negara Thailand yang berwarna merah, kemudian ada Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, kemudian Brunei Darussalam, dan Filipina. Nah, ingat ya, dari semua negara ini, hanya Timor Leste yang tidak termasuk dalam anggota ASEAN. Ini adalah batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sama-sama melihat bagian sebelah utara terlebih dahulu. Berbatasan dengan Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, dan Samudra Pasifik. Ingat, kalau sebelah utara berarti bagian atas, ya. Nah, sekarang kita masuk sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ini Papua Nugininya, ya. Nah, kemudian kita menuju sebelah selatan. Di sebelah selatan itu ada Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Nah, dan yang terakhir, sebelah baratnya itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Asia. Nah, kamu ingat ya, batas wilayah Indonesia dalam peta Asia Tenggara. Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Ini artinya, dari 10 negara anggota ASEAN, Indonesia lah yang mempunyai penduduk paling banyak di kawasan ASEAN. Nah, karena penduduk Indonesia begitu banyak, jadi kita juga memerlukan lahan yang cukup luas sebagai daerah pemukiman. Kamu boleh lihat gambar yang di sebelah kanan. Ini adalah daerah pemukiman yang semakin padat. Jadi semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka lahan yang dibutuhkan untuk daerah pemukiman juga harus semakin luas. Nah, Miss, apa hubungannya antara jumlah penduduk Indonesia dengan ASEAN? Jangan salah, hubungannya sangat penting. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak itu artinya bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai negara penyedia tenaga kerja dan juga sebagai pasar yang menyerap produk yang dihasilkan oleh negara pun. Miss, apa maksudnya negara penyedia tenaga kerja? Itu maksudnya bahwa Indonesia dengan banyaknya penduduk
otomatis akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak. Jadi jika perusahaan asing mendirikan perusahaannya di Indonesia, mereka akan memakai tenaga kerja dari Indonesia. Dan mereka tidak perlu mencari tenaga kerja dari negara luar. Nah, itu satu hubungannya. Yang kedua, Indonesia sebagai pasar yang menyerap produk yang dihasilkan oleh negara manapun. Contohnya, satu negara menghasilkan pakaian yang berbeda. Nah, otomatis jika itu dijual ke Indonesia, maka peminatnya semakin banyak. Kenapa? Karena kan jumlah penduduknya banyak. Nah, otomatis setiap penduduk membeli pakaian. Nah, inilah yang menjadikan potensi Indonesia sangat kuat di negara ASEAN dengan jumlah penduduk yang banyak. Jadi ada dua faktor ya, sebagai penyedia tenaga kerja dan juga sebagai pasar yang dapat menyerap produk yang dihasilkan oleh negara manapun. Ini adalah tabel nama negara dan jumlah penduduk di Asia Tenggara. Kamu dapat memperhatikan Indonesia dengan jumlah penduduknya 273.523.615 orang. Dan begitu selanjutnya untuk negara-negara lainnya kamu dapat melihat angka-angkanya. Dan penduduk yang paling sedikit itu adalah negara Brunei Darussalam sebesar 437.479 orang. Data ini diambil berdasarkan sensus penduduk tahun 2019. Nah, Miss, apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak dan menyeluruh dalam batas wilayah suatu negara. Nah, kalau di Indonesia, sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi, yang dihitung itu adalah bisa jumlah penduduknya, berapa banyak, kemudian bisa dihitung berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan. Jadi biasanya kalau di Indonesia, sensus penduduk itu dilakukan, ingat ya, dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun sekali Indonesia melakukan sensus penduduk. Yang ketiga, kekayaan alam Indonesia. Wah, kamu bisa lihat ya, gambar-gambar di sini. Ini adalah uniknya Taman Laut Bunaken. Nah, siapa tahu Taman Laut Bunaken itu berada di mana? Ya, Taman Laut Bunaken itu berada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kamu lihat betapa jernihnya airnya dan banyaknya terumbu karang, ikan, dan kamu bisa melihat jernihnya air di Taman Laut Bunaken. Nah, Indonesia memiliki aset daerah wisata, ya. Nah, Miss, apa gunanya daerah wisata ini? Ini merupakan salah satu potensi Indonesia untuk mendatangkan wisatawan asing berkunjung menikmati wisata laut Indonesia. Ini namanya biasanya disebut dengan wisata bahari. Keindahan wisata bahari lainnya itu adalah Raja Ampat. Raja Ampat itu berada di Pulau Papua. Nah, kamu bisa melihat indahnya pemandangan di Raja Ampat. Wah, rasanya kita ingin pergi ke sana dan berenang ya di air yang jernih. Di sana juga ada pondok-pondok yang berada di tengah laut. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena memiliki wisata bahari yang begitu indahnya. Ini adalah dua dari keindahan wisata bahari lainnya yang ada di Indonesia. Miss hanya memberikan dua contoh, yaitu Taman Laut Bunaken dan Raja Ampat. Nah,
Kamu sudah melihat dan mendengarkan potensi Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Ya, yang pertama tadi adalah letak wilayah Indonesianya. Yang kedua, keadaan penduduknya yang sangat banyak. Dan yang ketiga, keadaan alam Indonesia khususnya wisata bahari. Kamu sudah mendengarkannya dan Miss harap kamu dapat mengingatnya. Nah, video Miss sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di video selanjutnya mengenai bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, sampai jumpa anak-anak. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya.